Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya dari KTK dari Psikologi Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan tentang praktikum elektronika dasar 2 dengan judul mengontrol motor DC menggunakan sensor cahaya. Nah, pada praktikum kali ini juga kita menggunakan L293D untuk melakukan percobaan ini. Jadi sebelumnya saya sudah merangkai ini. Ada beberapa komponen yang kita butuhkan dalam rangkaian kali ini. Yang pertama tentunya breadboard, motor DC, kemudian ada L293D, kemudian ada Arduino Uno, ada LDR dan resistor sebagai sensornya. Nah, kemudian untuk menghubungkannya nanti akan dihubungkan rangkaiannya kepada Arduino. Untuk sensornya seperti biasa dihubungkan ke VCC, dan untuk kaki LDR terminal 2, terminal 1 resistor, dan dihubungkan dengan pin A0 sebagai sensor. Kemudian untuk kaki resistor pada terminal 2 dihubungkan dengan VCC. Kemudian untuk kaki LDR pada terminal 1-nya dihubungkan dengan ground. Sama seperti rangkaian sensor lainnya. Kemudian selanjutnya itu rangkaian pada motor DC-nya menggunakan L293D ini. Yang pertama ini kita menghubungkan dulu motor DC-nya ke pin output nomor 3 dan pin output nomor 4. Kemudian untuk inputannya dihubungkan ke pin 9 dan pin 8. Kemudian untuk powernya dihubungkan ke VCC. Nah, kemudian juga ini juga di sini power 2-nya dihubungkan ke VCC, sama mainly ground dihubungkan ke sini ground. Nah, selanjutnya untuk enable-nya 3-4-nya dihubungkan ke pin 10. Nah, untuk pengkodiangannya jangan sampai salah karena kita di sini pada ininya untuk enable-nya tadi dihubungkan dengan pin 10. Untuk motor 1, input nomor 1 ini kan input nomor 1 dihubungkan dengan pin 8. Kemudian untuk inputan 2 dihubungkan dengan pin nomor 9. Nah, kemudian untuk sensornya ini dihubungkan ke A0 yang tadi yang sensor. Nah, kemudian untuk serial biji untuk spike setupnya motor 1 sama motor 2 sebagai output dan sensor 1 sebagai input dan enable sebagai output. Kemudian untuk pembacaannya ini ada. Nah, jika nilai ADC-nya kurang dari 400, maka ia akan bergerak dengan nilai enable 255. Kemudian untuk slide, jika juga nilai ADC-nya lebih besar dari 400, kurang dari 450, dan nilai enable-nya ini juga akan bergerak, namun kecepatannya juga akan berkurang. Kemudian nilai ADC lebih dari 450 dan kurang dari 500, motor bergerak dengan nilai enable 155, dan kemudian lebih dari 500 kurang dari 550 akan bergerak dengan enable yang berkurang lagi 105. Dan kemudian untuk nilai DC lebih dari 550 dan kurang dari 600, motor bergerak dengan enable 55. Dan
Selanjutnya, selain dari itu, jika nilai ADC lebih dari 600, maka motor akan diam dengan enable no. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan dulu dan kita juga boleh melihat ini sendera monitornya agar kita tahu berapa nilai ADC yang muncul yang terbaca oleh sensor cahaya ini. Nah, ini untuk sensor cahayanya. Nah, ini kan pada saat keadaan gelap ya. Jadi nilai ADC-nya itu sangat tinggi. Kemudian jika kita ke nilai terang, nah nilai ADC ini terbaca 344 dan nilai RPM-nya ini sebesar 9393. Kemudian jika nilai ADC-nya juga dirubah untuk tingkat pencahayaan yang kurang juga, nah nilai ADC-nya akan masih berubah jadi lebih tinggi karena lebih redup dengan nilai ADC 449 dan nilai RPM-nya sebesar 75 RPM sekian, 7500 sekian RPM. Nah, untuk kita kurangi lagi nilai ADC kondisi cahayanya, maka nilai ADC-nya juga akan menjadi naik dan RPM-nya juga jadi turun jadi 3000-an ya. Kemudian kita juga akan mencoba lagi menurunkan lagi kapasitas cahayanya, nilai ADC-nya naik jadi 600, RPM-nya 0 karena motornya diam. Nah, karena berhubung tadi di atas 600 itu nilai dari 600 itu tidak terbaca ya. Coba kita turunkan lagi. Nah, untuk nilai ADC 500, nilai RPM-nya terbaca 3000-an. Oke teman-teman, jadi ini dipengaruhi oleh nilai ADC juga, RPM ini dipengaruhi oleh nilai ADC, kemudian enable juga berpengaruh juga kepada kecepatan motor. Dan oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.